Lantunan syair Maulid Berzanji terdengar merdu, saat peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, yang dilaksanakan di Masjid Al-Anwar Desa Malinau Kecamatan Loksado. Adapun acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri yang mengusung tema, dengan peringatan Maulidir Rasul kita tingkatkan keteladanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, Senin 3 Oktober 2022. Peringatan Maulid ini turut dihadiri Habib Sulaiman, pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi, alim ulama, Ketua MUI Kabupaten, Ketua Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten, Wakil Ketua 2 DPRD beserta anggota, PLT Camat Loksado, Kepala Desa Malinau, tokoh masyarakat dan warga Desa Malinau. Acara tersebut diawali dengan pembacaan Maulid Berjanji oleh grup Maulid Al-Berjanji Al-Husna Kandangan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan diisi dengan tausiah agama yang disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi. Namun sebelum memulai beliau mentasmiahkan beberapa anak warga Desa Malinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-qail innama ana rahmatul huda wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan kita diberikan anugerah menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dapat membahagiakan, menggembirakan Nabi Muhammad dengan melaksanakan apa-apa yang beliau perintah, dan mudah-mudahan sebagaimana di bulan Maulid Rabiul Awal yang mulia ini kita memperingati lahirnya beliau, kita nanti akan berjumpa dengan beliau di padang mahsyar di hari kiamat dan berkumpul di dalam surganya Allah dengan berkat kita mencintai dan memuliakan dan membesarkan, mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan para habaib ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga tidak lupa para alim ulama, guru-guru agama, pewaris daripada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sebab para ulama, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sampai kepada kita. Dari karena itu derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah mengatakan, ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Pertama para nabi-nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Nabi-nabi kita tidak bisa berjumpa. Orang yang mati syahid pun kita terkadang belum tentu bisa berjumpa. Tapi dengan ulama, alhamdulillah, para ustadz-ustadz, para da'i-da'i, para tuan guru, mereka di setiap kampung ada, dan mereka di setiap tempat mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li kulli qaumin hadin, hendaklah di setiap kampung dan daerah di situ ada orang yang mengajak dan membawa dan memberikan petunjuk hidayah untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru agama dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
diberikan sehat walafiat. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, nanti juga berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di siang hari ini di tempat perayaan Maulidur Rasul di masjid yang mulia ini Al-Anwar, kita bersama Bapak Bupati, pemimpin kita. Mudah-mudahan beliau termasuk apa yang disabdakan Rasulullah, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang nantinya fi dhilli arsyillah, di dalam lindungan arsy-Nya Allah, di dalam ridha-Nya Allah. Inilah tujuan hidup kita di dunia, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan keampunan Allah, ingin mendapatkan rahmat-Nya Allah. Inilah mumpung kita masih diberikan Allah hidup di dunia untuk berbuat kebaikan dan mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh jajarannya yang berhadir di siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada yang ujiannya tadi, Daki iya juga, kepala desa iya juga, masyarakat sini iya juga. Banyak jabatan sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah, kekuatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan dijadikan bahasanya membakal lah. Membakal yang kepala desa lah. Kepala desa jalankan dengan amanah, menjadikan kampung ini kampung yang penuh dengan keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih ulun diundang ke sini, yang mana alhamdulillah merasa bahagia. Karena apa? Tempatnya jauh, tapi inilah yang pernah ditangisi oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, beliau pada suatu hari ziarah ke satu kuburan. Fabaka, beliau menangis setelah mengucap salam di kuburan tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, ya laitana an narahum ikhwanini, alangkah bahagianya seandainya aku dapat melihat saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini adalah sahabat, kami adalah saudara-saudara engkau. Dijawab Rasulullah, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Dijawab, orang-orang yang nantinya mereka beriman kepada aku, mereka nanti melaksanakan perintahku, dan mereka cinta kepada aku, dan mereka ingat kepada aku, dan mereka melaksanakan perintahku. Mereka lah saudara-saudaraku yang aku rindukan dan aku cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Kita kada pernah melihat Nabi, kita kada pernah belajar lawan Nabi, kita kada pernah duduk dengan Nabi, kita kada pernah berjihad bersama Nabi. Namun Nabi Muhammad SAW, beliau mengingat kita. Bukan itu aja, beliau sangat cinta kepada kita. Malah beliau mengatakan, min asyaddi ummatin hubban li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa abamalihi. Nanti ada satu masa setelah wafat, kata Rasulullah, yang mana umatku itu mereka sangat cinta kepada aku, mereka rindu kepada aku, mereka melaksanakan perintahku, mereka mengerjakan suruhan-suruhanku, sedangkan mereka tinggalnya jauh di ujung daripada dunia ini. Itulah mereka orang-orang yang kurindukan, kata Nabi. Dan mereka rela mengorbankan hartanya dan tenaganya dan semua yang mereka miliki, hanya satu pun keinginan mereka, ingin berjumpa dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah kita apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, zuwiya liyal ardh, aku pada suatu masa diperlihatkan oleh Allah bumi ini, seluruh bumi ini diperlihatkan Allah, diperpendek dan dilihatkan dari ujung masyrik ke maghrib. Rasulullah diberi mukjizat, ketika itu diberi anugerah oleh Allah, beliau melihat dimanapun yang ada di ujung dunia ini dilihat oleh Rasulullah. Fa'utitu kanzain, dan aku diberi dua daripada perbahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ Rasulullah mengatakan ada lagi, wa'utitu al-abyad wal ahmar, aku diberi merah dengan putih. Dan karena itu sebagian daripada ulama hadis mentafsirkan, sebagian mengatakan merah putih itu adalah benderanya Indonesia, ramzu Indonesia, ramzu izz Indonesia. Dan karena itu kita negeri Indonesia ini adalah salah satu yang ada dapat isyarat dari Nabi Muhammad, yaitu negeri yang mana pencintanya sangat luar biasa. Jangankan itu, orang yang tulak bahagia yang
sampai 20-30 tahun nunggunya, kepengen lagi haji, kepengen ziarah kepada Rasulullah SAW. Mereka perindu Rasulullah, pecinta Rasulullah. Karena apa? Memang sudah ada isyarat, memang sudah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Indonesia ini yang mempunyai benderanya merah putih, ini adalah orang yang dianugerah oleh Allah cintanya melebihi dari segala-galanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah diperlihatkan ada orang-orang yang di ujung-ujung Zuyadil Ardu. Aku diperlihatkan di ujung satu kampung, di ujung satu negeri. Mereka itu adalah orang-orang yang merindukan aku, orang-orang yang mencintai aku, orang-orang yang bangun tengah malam, orang-orang yang mengerjakan puasa, orang-orang yang mengerjakan segala kebaikan. Mereka bersedekah dan mereka berharap ridhonya Allah dan ingin mengikuti sunnah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dicintakan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ini orang Malinau, anak kasih ini lamun bersepeda kadang apa? Ulun melihat tadi naik gunungnya itu tinggi banget. Kadang apa? Bersepeda motor gitu, namun kurang-kurang bisa tak. Biar tadi rombongan gak kebetulan datang. Bersepeda motor kurang-kurang bisa belokannya, naikannya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada orang-orang yang di ujung-ujung daripada penjuru-penjuru dunia yang mereka itu hatinya tersambung dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gembira, Nabi Muhammad bahagia, Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad beliau diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat apa yang kita kerjakan. Uriba alayya amalu ummati. Apa yang kita kerjakan akan dilihatkan kepada Nabi Muhammad. In kana khairan hamidullah. Apabila baik, Nabi Muhammad bergembira. Mudah-mudahan ininya nanti pada malam Jumat diperlihatkan kepada Rasulullah. Ini di kampung Malinau, ada bupati, ada habib, ada orang-orang kampung Malinau yang mereka mencinta Nabi Muhammad. Mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jangankan melihat Nabi Muhammad, ziarah ke Malinau pun belum lagi. Tapi alhamdulillah berani mengeluarkan uang, berani mengeluarkan harta. Sampai tadi ujian kepala desanya mencari apa tadi? Minjam. Ada gampangan nantinya akan diganti Allah minjangan surga. Babinin yang lapar memasak nantinya akan dijadikan lebih hebat daripada bidadarinya Allah nanti di dalam surga. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan juga ulun paling senang sebenarnya ketujuh mendengar maulid berjanji, Pak. Karena jarang. Jadi kalau mendengar maulid berjanji itu rasa kanakan diayunakan, sebahagianya itu luar biasa. So, lagunya itu ujar Abu Gosok Kumpul khusus kadang-kadang sesamaannya lagunya itu subhanallah. Dan ulun melihat yang hari ini pemainnya tuba-tuba tapi anum-anum suaranya. Pemain itu sudah pemain tahun 70-an, 60-an ya Allah, tapi suaranya kayak tahun 2022. Dia tahun berapa? Ya? Tahun berapa? Nah, tahun 55, tapi suaranya, nah sini tadi suaranya, apalagi kayak ini. Jadi yang anum-anum ini jangan kalah. Orang tahun 55 masih lagi mesinnya kuat. Di sini barang dulu antara mobil ini juga. Suara barang dulu nyari. Sebab apa? Maulid Barzanji ini maulid kebanggaan orang Mekah. Karena ahli Hijaz mereka senang sekali mendengar maulid Al-Barzanji. Karena maulid Barzanji ini lagunya lagu Hijazi. Dan ini adalah yang disusun oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, mufti yang ada di Madinatul Munawwarah. Jadi ini adalah kesenangannya orang-orang Madinah. Yang dulunya orang Madinah ketika menyambut bulan Rabiul Awal, mereka semuanya berkumpul-kumpul membaca maulid Al-Barzanji. Dan lagunya persis seperti ini. Jadi diwariskan karena apa? Dulu orang-orang kita Banjar ini, terutama Martapura, Kandangan, Hulu Sungai, itu banyak yang mengaji menuntut ilmu di Mekah. Nah, dari pulang dari Mekah mereka membawa lagu Hijazi itu. Nah, lalu diterapkan membaca maulid Barzanji. Ada sanggup dan Wahidin baca maulid Barzanji, namun suaranya ada suara Jibril, suara nyaring, nggak kuat. Namun apalagi suara rekan-rekan ini kan maulid biasa, berat. Jadi luar biasa. Karena apa? Maulid Al-Barzanji ini maulid yang disusun oleh seorang mufti yang ada di Masjidin Nabawi, yaitu Sayyid Ismail Al-Barzanji. Dan jadinya Madinah tetap Hulu Sungai.
Dan ini ciri khas hulu sungai. Nah, biasanya Maulid Barzanji adanya di hulu sungai, jarang-jarang di tempat-tempat lain. Jadi mudah-mudahan kalau dilestarikan ya, nanti mungkin ada dikumpulkan satu grup khusus buat bupati, nanti dikawal oleh yang lain dengan yang lainnya untuk supaya jangan sampai anak-anak ini hilang untuk meneruskan daripada Maulid Al-Barzanji ini. Senang mendengarnya itu. Apalagi suaranya Ujur Romo ini malinting. Karena banyak makan kaminting. Mudah-mudahan dia semua panjang umur sehat walafiat, dapat manfaatnya dari Rasulullah SAW. Karena ada kejadian orang Mekah, orang yang saleh, ahli ibadah, lalu mimpi Rasulullah. Tapi Rasulullah tak ada perhatian, seolah-olah acuh. Terus ditanya, ya Rasulullah, apa pian kada kenal ulun? Ya Rasulullah kada kenal. Ulun ini umat pian, aku kada kenal di Nabi. Maka di dalam satu ayat disebutkan Nabi itu sangat kenal kepada umatnya, diibaratkan seperti ayah sangat kenal dengan anaknya. Mana mungkin ayah kada kenal dengan anaknya? Ulun itu umat pian kada kenal di Nabi. Lalu bertanya, kenapa ya Rasulullah pian kada kenal? Karena ikam kada kenal juga, ikam kada tahu jualan apa je Nabi. Jadi artinya orang ini baca salawat kada, mengingat akan kebesaran kemuliaan Nabi kada, menjalankan sunnah-sunnah Nabi kada. Ketika kita tidak peduli dengan Nabi, Nabi pun tidak akan peduli dengan kita. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang nantinya mendapatkan pandangan dan senyuman dan jemputan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, dan perlu diwariskan lagi ini sampai anak cucu pian. Inilah warisan kita, inilah yang nantinya yang akan menjadikan anak cucu kita berkah. Karena apa? Selalu bersalawat dan mengisahkan isi daripada akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama warga Desa Marinau. Ulun alhamdulillah terima kasih diundang ke sini, dan ulun sangat berbahagia karena apa? Undangan di kampung, di kota-kota itu sudah lancar. Yang ke gunung ini yang jarang. Nah, ke gunung ini ramai karena orangnya polos. Orang kampung, orang gunung ini polos. Sehingga di zaman Nabi itu ada namanya Zahir. Zahir ini orang pegunungan, orangnya polos, apa yang diucapkan itu apa yang di hati, polos mereka. Sehingga Zahir ini apabila ke Madinah selalu membawa hadiah kepada Nabi, membawa daripada apa yang ditanamnya di kebun, kemudian diletakkan di rumah Rasulullah, kemudian pergi ke pasar berjualan, pulih, kemudian kembali lagi. Pada suatu hari Zahir ini orangnya girang, kurus, dan orangnya orang kampung biasa. Nah, berjualan di pasar. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah ini sangat senang dengan Zahir ini. Orangnya polos, orang kampung, orang gunung, bahagia. Lalu dipeluk oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah berucap sambil bergaya, siapa hendak nukar? Ini budak hamba saya. Ujar Rasulullah. Lalu berucap, ujar si Zahir, aku tahu yang memeluk aku ini Rasulullah. Karena apa? Setiap Rasulullah lewat, jangankan memeluk, lewat aja harumnya Rasulullah itu keciuman sampai 3 hari kada hilang. Apalagi pelukan Rasulullah itu beda dengan pelukan yang lain. Terasa senang, nyaman, dan wanginya luar biasa. Zahir sudah tahu ini yang memeluk Rasulullah. Apa kata Zahir? Ya Rasulullah, ulun ini orang kampung, ulun ini orang gunung, ulun ini orang desa, ulun ini orang kada bisa apa-apa, kada payu dijual. Ya Zahir. Apa kata Rasulullah? Bal anta ghalin indallah ya Zahir. Engkau ini mahal harganya di sisi Allah karena di hati engkau ada mencintai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga Zahir ini saking gembiranya, biar aja diragap, dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kesempatan. Akhirnya apa? Setelah itu Zahir ini kalau dia datang ke kota mau bawa hadiah, mungkin kayak kita di sini, kayak ulun masih tahu. Orang gunung ini masih datang bawa pisang, bawa gumbili. Ada semalam antari membawa tiwadak mantah. Oh, sekalinya nyaman di Parung, di apa namanya, di Banam, pakai santan, nyaman sekalinya luar biasa. Nah, jadi ini ya Rasulullah mengatakan Zahir badina wa nahnu hadiruna. Zahir ini orang gunung, adalah orang yang kekasih kami, dan kami adalah orang kota yang mencintai Zahir. Jadi antara orang kota dengan orang gunung, dengan orang-orang pedesaan itu sangat kuat hubungannya
sangat erat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mereka itu perbedaan, dan tidak ada mereka itu dinding ataupun yang menjadikan mereka itu jarak yang jauh. Inilah akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada sekali kejadian ketika Rasulullah khutbah di Madinah, beliau mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini Rasulullah khutbah, Ja'a wahidun minal badawi. Datang orang pegunungan. Karena orang gunung mungkin kurang mereka pengetahuan. Ini Rasulullah sedang apa? Dikira sedang berpandiran aja. Ada tahu ini Rasulullah lagi khutbah. Lalu bertanya, ya Rasulullah. Rasulullah lagi khutbah di Madinah. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa halakatil wuhush. Ya Rasulullah, binatang-binatang kami matian, kebun-kebun kami kekeringan, kami ini kemarau, karena ada hujan turun. Ya Rasulullah, celaka kami. Ini mengadu-adu Rasulullah akan khutbah. Sahabat-sahabat yang lain bangun, ini Rasulullah lagi khutbah. Tahu, yang penting khutbah dulu Nabi. Tapi namun akhlaknya Nabi luar biasa. Beliau tersenyum. Belum lagi selesai dia berkhutbah, Rasulullah mengatakan, Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an jadalan mujallala. Allahumma askina ghaithan hani'an mari'an. Ya Allah, turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan, hujan yang menjadikan kesuburan bagi tanah-tanah yang kering dan sungai-sungai yang kering yang tidak ada airnya. Ya Allah, turunkan hujan. Belum selesai Rasulullah berdoa, ja'al matar, datang banyu dari langit, artinya hujan turun dengan derasnya. Lalu si Badawi tadi mengucap, terima kasih ya Rasulullah, kulit terletak beberapa lagi. Lalu kau dulu apa tertaknya. Namun tidak ada menjadikan Rasulullah pun marah ataupun bagaimana. Karena manfaatnya dapat dirasakan oleh orang sebenarnya. Berkat si Badawi minta hujan tadi, berwasilah dengan Nabi, turun hujan, sebenarnya dapat berkatnya. Jadi akhirnya diam. Seminggu kemudian hujannya kada tangguh-tangguh. Semingguan hujan. Mulai Jumat sampai ke Jumat kada amping, hujan terus sehingga banjir. Rasulullah hari Jumat khutbah lagi, datang pulang si Badawi tadi. Datang pulang Badawi. Ya Rasulullah, ya as-suyun, ya Rasulullah, gadirun ma, ya Rasulullah, banjir. Ya Rasulullah, banyak-banyak banyu limpah ruah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, alal akam mubdira kubutunil awdiyati manabiti syajar. Ya Allah, pindahkan hujan ke tempat-tempat sungai-sungai, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang di situ belum ada hujan. Fanjabas sahafil Madinah, sehingga Madinah tukal iqlil seperti cincin, kelilingannya hujan, di tengahnya ada hujan lagi. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah akhlaknya Rasulullah menghadapi orang-orang yang mereka mungkin belum tahu, tapi Rasulullah menghadapinya dengan khuluqun karim, dengan akhlak yang mulia. Bukan itu aja. Pernah ada seseorang Badawi datang kepada Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, pian ini Nabi kah? Iya, Nabi. Ya Rasulullah, pian ini Rasul? Iya. Pian mengatakan barang siapa sembahyang, orangnya akan selamat dunia akhirat? Iya. Barang siapa puasa, orangnya akan selamat dunia akhirat? Ya. Barang siapa berzakat, orang akan selamat dunia akhirat? Ya. Kemudian barang siapa mengucap syahadat, dia akan termasuk di dalam pemeliharaan Allah dan di dalam agama Islam? Ya. Barang siapa mampu dia melaksanakan haji, dia beribadah melaksanakan haji, maka dia akan mendapatkan kelebihan dan mendapatkan selamat dunia akhirat? Ya, ya Nabi. Wallahi, kata orang Badawi, demi Allah, aku akan melaksanakan 5 yang disebutkan Nabi tadi: syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, dan aku tidak akan mengurangi dan aku tidak akan melebihi. Lalu pulang Badawi tadi. Apa kata Rasulullah? Kalau Badawi ini mengerjakan yang 5 ini, syahadat sudah dibacanya, sembahyang selalu dikerjakannya, puasa selalu dilaksanakannya, zakat ketika dia punya harta ditunaikannya, naik haji ketika dia mampu, 5 ini fil jannah, dia akan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian orangnya ringkas. Orang Badawi ini ringkas, tapi dia pegang sangat kuat. Sehingga lagi datang lagi. Jadi Rasulullah itu sering didatangi orang-orang minal badawani, daripada desa-desaan. Bukan artinya orang-orang kota aja yang dihadapi Nabi. Malah dalam riwayat lain, ada lagi orang kampung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun mendengar satu berita
satu haba, bahwasanya nanti akan datang Dajjal. Yang Dajjal ini nanti membawa makanan, yaitu bubur, yang orang ini kelaparan, sedangkan Allah melarang makanan yang dibawa oleh Dajjal. Pertanyaannya, Rasulullah mau lapar banget ya, kayak apa? Usia belum mati dia kelaparan, sedangkan Allah melarang makanan tadi. Kayak apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah ada boleh. Kayak ini mah Rasulullah lamun ulun makan juga, tapi ulun kan mati Dajjal hebat. Kan bila nyata makan ampun Dajjal itu kita tak upatinya kena. Surah ulun makan itu tapi kan upati Dajjal. Oh iya Nabi tetap kada boleh. Kemudian Nabi tersenyum. Ini orang artinya cerdas. Makan tetap artinya mengikuti kada. Ya bahasa kita tak. Amplopnya diambil, digawi kada. Ini orang Badawi mengatakan, ulun tetap makan buburnya ampun Dajjal, tapi kada mengikuti Dajjal. Pada kawannya Nabi. Lalu Nabi mengatakan nanti Allah akan berikan pertolongan kepada orang yang beriman, kepada orang yang kuat imannya, mereka akan tetap kenyang dan mereka akan didatangkan makanan sehingga mereka tidak akan terikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Dari karena itu supaya kita terpelihara di Dajjal, harus kita mengamalkan setiap hari Jumat suratul Kahfi. Barang siapa mengamalkan suratul Kahfi, dia selamat daripada nantinya termasuk dalam golongan Dajjal, dan dia selamat daripada fitnah Dajjal, dan dia selamat daripada fitnah-fitnah dunia ini. Walaupun Dajjal belum turun, tapi kalau kita selalu baca suratul Kahfi, di dunia ini kita tidak akan terkena fitnah. Di dunia ini kita akan selamat daripada segala terpaan fitnah dan orang-orang yang tidak baik. Dan karena itu suratul Kahfi sangat dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kisah di Malinau, di pegunungan, jadi belum banyak berkisah masalah pegunungan yang selalu datang, yang mereka hubungannya sangat kuat dan erat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah satu lagi, ada seseorang dari negeri pegunungan juga, dari satu padang Sahara, itu datang kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah di kumpulan orang itu di ujung sana. Waktu itu Masjid Nabawi masih lagi lantainya ini bukan keramik dan pakai karpet seperti ini, pasir biasa dulu, atapnya dan pelepah korban. Lalu tiba-tiba Dewi tadi ke ujung sana berkami di dalam masjid berkami. Ini sahabat juga apa ngarannya, ada yang marah, ada yang menghadap apa saja. Nabi biarkan inya kencing sampai selesai. Kalau inya kencing, kalau inya berkami ditabur, inya buka habis sama kita. Coba lihat bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang belum tahu. Sanksinya Rasulullah lebih ringan, karena kada tahu maka Rasulullah kada dapat sanksi, dan Rasulullah kada memarahi karena ini orang pertama kali. Kan banyak orang Badawi itu yang masuk Islam yang belum kenal dengan Nabi Muhammad, belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan belum banyak punya pengetahuan masalah Islam. Jadi Nabi berikan kemaafan, Nabi berikan kemudahan, keringanan. Mungkin ini diantara tugas kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, yassiru, dipermudah umat Nabi Muhammad itu. Wala tu'assiru, jangan dipersulit, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Jangan mereka itu dipersulit. Kalau mereka baca Fatihah belum lancar lagi, biar dulu seapa bisa. Kalau mereka baca Quran belum lancar, biar dulu seapa bisa. Tapi tetap belajar dan berusaha. Yassiru wala basyiru. Apalagi kita berdakwah di gunung-gunung, di tempat-tempat yang di sana mungkin Islamnya masih kurang. Jangan di mereka itu diberikan kesusahan. Berikan kabar gembira, berikan berita gembira, berikan kebahagiaan, berikan kesenangan, supaya mereka mengatakan Islam ini baik, Islam ini rahmah, Islam ini kasih sayang, Islam ini perhatian, Islam ini selalu memikirkan untuk kebaikan, dan tidak ada saling bermusuhan. Kita ambil satu contoh. Dulu Rasulullah di rumah beliau ada seorang pembantu yang menggandingi seorang pemuda yang belum tua. Seorang pemuda ini agamanya Yahudi. Ini mengganding membarasi rumah Rasulullah. Rasulullah biarkan sampai akhirnya si pemuda ini ganding. Dihilangi Nabi, non Muslim, bukan orang Islam, Yahudi. Dihilangi Nabi. Setelah dihilangi Nabi, terus Nabi mengatakan, seandainya kamu senang, ayo masuk Islam. Itu Nabi berkata.
Lalu si pemuda tadi memandang kepada ayahnya. Wahai ayah, kayak apa? Ujar si ayahnya, ikuti Nabi Muhammad, ikuti Muhammad, karena orangnya baik dan benar. Akhirnya si pemuda tadi masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak ada kekerasan dan Islam tidak ada paksaan. Al-Quran mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama itu. Demikian orang Badawi yang Bakamih tadi, setelah itu lalu Nabi panggil, ujar Nabi, hadzal masjid la yasluhu illa lis-salat wa qiraatil Quran wa dzikrillah. Ini masjid tempat sembahyang, ini masjid tempat baca Quran, ini masjid tempat ibadah, tidak pantas untuk dikotori. Oh, maaf ya Rasulullah, belum ada tahu. Akhirnya apa? Selesai. Si Badawi tadi sembahyang, habis sembahyang berdoa, dan doanya nyaring. Apa katanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi ulun lawan Nabi Muhammad, yang hadir ini berataan jangan disayangi katanya saya ulun. Paulus orang Badawi. Sudah boleh orang Badawinya, sudah boleh. Ketika Rasulullah khutbah, datang lagi. Alhamdulillah, dia Nabi. Waktu khutbah, kan memang waktu hari Jumat itu waktu berkumpulnya orang-orang dari pedesaan, dari kebutuhan turun, mereka mengerjakan sembahyang Jumat. Waktu Rasulullah khutbah, datang apa yang dikerjakan oleh si Badawi tadi? Langsung lagi berbicara, ya Rasulullah. Rasulullah khutbah, mata sa'ah, apabila hari kiamat ya Rasulullah. Orang bertakut-takutan. Yang ditakunakan bukan apa hukumnya itu, apa hukumnya. Kan biasanya yang ditakunakan, ya Rasulullah apa hukumnya ini, ya Rasulullah kayak apa supaya ulun ini kan apabila kiamat. Ini kan suatu yang dahsyat, suatu yang luar biasa. Terpikir gitu ada, apalagi nak menemui. Ini orang Badawi wajib, ya Rasulullah, mata sah. Apabila hari kiamat, wujud Rasulullah, ma'adatta, apa nak engkau persiapkan untuk hari kiamat? Dijawab oleh Badawi tadi, Allah wa Rasuluh. Ulun hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa ujar Nabi? Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan siapa yang dia cintai. Gemuruh seluruh orang yang di masjid bahagia. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnu nuhibbukum. Kami semua mencintai engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Tidak ada hari yang sangat bahagia setelah datangnya Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, melainkan ketika kami mendengar hadis Rasulullah, seseorang akan dibangkitkan, dikumpulkan, dan akan bersama orang yang dia cintai. Wallahi, kata Sayyidina Anas, kami, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mengatakan, kami mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya berkat orang Badawi. Yang lain kan adalah Batakun, berkat Badawi Batakun, keluarlah hadis Nabi, orang akan bersama siapa yang dicintainya. Seandainya Badawi kada Batakun, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah kelebihan dan keistimewaan umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan ini adalah Al-Qur'an sudah menjelaskan. Ini adalah supaya menjadikan iman kita bertambah. Memang orang sebahagian mungkin ada yang mengatakan apa maksud tujuan daripada Maulid ini. Al-Quran menjelaskan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu fihi fu'adak. Ketika kita berkumpul seperti ini mengesahkan Nabi Muhammad, mencontoh dan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, membaca salawat dan ingin selalu berdoa kepada Allah di dalam tempat yang mulia ini, maka di situ menjadikan muthabbitu, menetapkan tathbitan, menetapkan li fu'adina, hati-hati kita yang ada ini. Sehingga ketika kita datang ke sini bahwa hati yang iman lemah, Islam yang kurang, cinta yang kurang, ataupun hati kita yang selalu gundah gulana, galau apa semuanya, kita keluar daripada tempat ini, iman kita ditetapkan Allah, Islam kita ditetapkan Allah, hati kita dibersihkan Allah, hati kita dilapangkan Allah, hati kita digembirakan Allah, hati kita disenangkan Allah, hati kita dibersihkan Allah. Apalagi kita berkumpul dengan kaum muslimin dan muslimat. Siapa tahu di antara kita ada orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, yang doanya mustajab di sisi Allah, yang mereka dicinta oleh Allah, walaupun pakaiannya sederhana, orang yang mungkin di pinggir mana duduknya atau di ujung mana duduknya, namun itulah yang menjadikan sebab tempat ini diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita ada tasmiyahan, itu menamai anak, kemudian
memberikan doa dan memasukkan korma ke mulut si anak tadi. Ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan terkadang ada orang bagi anak pertama gembira berselamatan, membuat akikah, lalu niat orang-orang yang lain untuk supaya selamatan. Anak pertama, sudah anak kedua selamatan seadanya. Anak ketiga ya dia orang alim dia lagi. Anak keempat kadang-kadang lagi sudah. Anak kelima kadang-kadang lagi kadang-kadang anaknya sudah. Anak keenam ketujuh kadang-kadang. Padahal ini adalah salah satu anjuran sunnah Nabi yang sangat luar biasa. Walaupun banyak di si anak, tetap biasa orang-orangnya namun karena awal gagal acaranya ya 4-5 orang atau kita mengambil kebarukan kepada orang-orang yang saleh. Ini dianjurkan dan ini dilaksanakan para sahabat. Di antaranya siapa? Asma binti Abu Bakar. Asma ini kakaknya Siti Aisyah. Beliau hijrah dari kota Mekah itu rata hamil 9 bulan. Sampai di Madinah melahirkan di Masjid Kuba. Melahirkan anak bayi seorang laki-laki. Ini ketika lahir kemana dibawa? Langsung dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau ada bayi yang ingin minta tasmiyahi atau minta doa, beliau angkat, beliau letakkan di pangkuan beliau. Fawadha'an Nabi SAW Nabi SAW. Kemudian diletakkan ini. Nah, kemudian Rasulullah minta korma, artinya minta carikan korma. Ketika korma itu ada fawadha'an, dikunyah oleh Rasulullah. Setelah dikunyah, dilembutkan, kemudian Rasulullah masukkan ke dalam mulut bayi tadi, itu di dalam sini. Jadi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki beliau mengatakan diletakkan di dalam ikan. Nah, masalahnya kadang-kadang kanak-kanak yang ditasmi ini sudah 2 gigi. Itu kadang-kadang takutnya korburnya tangannya ikut oleh korbur tadi. Masa memasukkan lewat pinggir aja lagi. Nah, jadi diletakkan di dalam ikan sini. Nah, kemudian kalau ada air zam-zam minumkan air zam-zam. Nah, setelah itu bayi tadi diangkat oleh Rasulullah. Wabarakkan Nabi, didoakan keberkahan oleh Nabi. Wasallahu Abdullah, diberi nama oleh Nabi Abdullah. Kemudian dimasukkan korma tadi di lalagitan. Nah, setelah itu diludahi Nabi, ludah yang mulia Nabi Muhammad SAW, liurnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diserahkan kepada Asma binti Bakar. Apa kata Asma? Wallahi awwalu syai'in dakhala ala batni bariqu Rasulillah SAW. Alhamdulillah pertama kali yang masuk ke dalam perut anakku adalah liurnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian didoakan oleh Nabi. Akhirnya apa? Abdullah bin Zubair ini menjadi seorang yang sangat cerdas sehingga banyak menghafal hadis dan beliau menjadi gubernur Mekah dan beliaulah yang terakhir merenovasi perbaikan Baitullah yang ada sampai sekarang ini. Yang dulunya Baitullah ini ada kerusakan karena banjir. Orang Mekah dan mewalinya mengganti, merombak atau merubah takutan kualat. Lalu Abdullah bin Zubair ini yang berani sehingga direnovasi kembali Baitullah itu sampai sekarang ini. Jadi Baitullah yang ada ini adalah renovasi terakhir daripada Abdullah bin Zubair yang mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad, mendapat doa dari Nabi Muhammad, dan beliau termasuk gubernur Mekah. Jadi orang alim jadi gubernur. Nah ini tadi dai ustaz jadi kepala desa, sama itu kan. Artinya apa karena kadang menjadi mustahil, bisa saja mungkin akan. Abdullah bin Zubair seorang yang sangat alim. Abdullah bin Zubair periwayat hadis. Abdullah bin Zubair menjadi gubernur Mekah dan Abdullah bin Zubair juga yang terakhir merenovasi Baitullah. Ini karena semuanya keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang dapat kita ambil dari perayaan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah supaya di bulan Maulid ini kita menambah-nambah daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan kita ingin selalu Nabi Muhammad itu ada di dalam keluarga kita, Nabi Muhammad itu ada di dalam diri kita, Nabi Muhammad itu ada di dalam segala apa yang kita kerjakan. Dari karena itu ada kitab namanya Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, yang disusun oleh Yusuf An-Nabhani, yang disitu menceritakan bagaimana cara makannya Rasulullah. Bukan sembarangan. Ketika kita mengikuti Nabi, kita mendapat cinta Allah, mendapat keampunan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ingin cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad.
bagaimana kita cara sembahyangnya Nabi Muhammad, bagaimana cara wudunya Nabi Muhammad, bagaimana di rumah tangga kita, terutama bebinian-bebinian, bagaimana supaya di rumah tangga itu bahagia. Rasulullah SAW menerapkan ada 3. Pertama, khudil afwa, saling memberi kemaafan. Yang kedua, umur bil urfi, saling mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, wa'alin anil jahilin, jangan kita mendengar isu berita yang di luar sehingga rumah tangga kita akan berantakan. Dan di antara tugas seorang istri adalah menjadi sebagai seorang yang bakti kepada suami, di antaranya yaitu siap ketika suami menghajatkan apapun. Sedangkan untuk memasak atau misalnya menghibur anak atau bertapas, bebinian kan wajib. Jadi bebinian lain, pian bertapas kan wajib. Alhamdulillah. Pian memasak kan wajib. Alhamdulillah. Pian tinggalkan kan memasak kan apa? Paling laki kelaparan. Pian menghibur anak kan wajib. Yang wajib apa? Dihiga laki. Nah, itu kewajiban pian. Terus memasak kan, namun bini memasak, nah dia dapat pahala haji dan umroh. Nah, laki memasak, ada dapat pahala haji dan umroh. Apa bini koler misalnya, laki memasak, dapat pahala haji umroh? Ada. Bini memasak, menyangiwa, manggangan, dapat pahala haji umroh. Jadi jangan sedih wahai bebinian-bebinian. Biar nang disuruh laki memasak, biar dapat pahala haji dan umroh. Laki biar pak memasak, ada. Nah, ini kelebihan jadi bebinian. Habis itu pula ujar Siti Aisyah, bagaimana ya Rasulullah kalau seorang istri bakti kepada suaminya menjahitakan pakaiannya? Oh, itu pahalanya luar biasa ujar Nabi. Oh, itu pahalanya ujar Nabi seperti haji dan umroh. Kemudian lagi pulang seorang istri yang meminumkan air kepada suaminya seteguk, maka sama pahala tahajud setahun, puasa setahun. Nah, kenapa dia begini? Biar mengambil baju dicangkir, biar minum ke laki biar sejuaka. Nah, yang ini jangan tangan bakal kawinan itu lain. Nah, seteguk biar minum makan ke laki, pahala setahun, puasa setahun, tahajud. Lalu 2 tegok 2 tahun, 3 tegok 3 tahun, 10 tegok 10 tahun, seember lemas lagi ya. Boleh ini diamalkan. Syurbatun yashrabu ar-rajulu min yadi imra'atihi khairun min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu teguk air yang diminum oleh suami dari istrinya, maka istrinya akan mendapat pahala setahun tahajud, setahun puasa. Mengakibat meminum bini ada dapat khusus bagi babinian. Untuk babinian yang masih laki, untuk babinian yang masih laki. Sekali lagi, untuk babinian yang masih laki. Namun belum berisi laki, cari laki. Namun sudah lakinya mati, cari nang lakinya akun pulang. Untuk rame di rumah tangga. Namun si bini misalnya senyum lawan laki, satu senyuman dari seorang istri kepada suami, Allah jadikan malaikat. Yang malaikat dimintakan ampun kepada istri yang senyum sampai hari kiamat. Biasanya binian ini lawan laki orang terus karena ada diberi duit. Lawan laki orang salibom-libom. Berat biasanya. Jadi mulai malam ini rancaki lihum lawan laki. Nampak pulang ujian nang laki. Bini kota ini ujian guru si haji. Jadi bila dihum lawan laki, dijadikan malaikat pahalanya minta akan ampun. Gasan si bini nang senyum tadi. Nah, jadi salibomnya tadi. Tapi jangan tarancakan pulang. Tarancakan senyum apa Beb? Tarancakan senyum apa? Bila rancak senyum apa? Enggak, dia biar apa? Bila dia senyum itu pahalanya gana. Bila rancak senyum, bila rancak tertawa, artinya ada waktu-waktunya. Jadi bila laki dapat duit gak ada usaha senyum. Rapi di dalam rumah tangga. Semuanya mengikuti akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti sunnah beliau. Kita besarkan syiar-syiar Nabi Muhammad, di antaranya sembahyang berjamaah, di antaranya tadarusan Al-Quran. Jangan di bulan Ramadan aja. Di antaranya kita berselawat kepada Nabi Muhammad, di antaranya yang mampu
bersedekah kepada yang susah, membantu, dan di antaranya lagi kita membesarkan Nabi Muhammad seperti kita membaca maulidnya junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang mulia ini di tempat yang mulia ini mendapatkan nafkah dari Nabi Muhammad dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berkumpul di tempat masjid yang mulia ini, mengagungkan dan membesarkan dan merayakan perayaan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kuatkan iman dan Islam kami ya Allah, terutama Islam dan iman anak-anak kami ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, jauhkan daripada pergaulan bebas, jauhkan daripada segala perbuatan mungkar dan maksiat. Bimbinglah kami semua ya Allah, terutama anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami termasuk anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua. Seandainya mereka masih hidup panjang dan umur mereka di dalam taat ibadah dan sehat walafiat, dan sekiranya mereka sudah di alam kubur, jadikan kubur mereka ya Allah raudhatul min riyadhil jannah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, kami mengaku banyak tidak bakti kepada kedua orang tua. Janganlah Kau jadikan kami termasuk orang yang tidak bakti dengan orang tua. Jadikan kami termasuk orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam taat ibadah, sehat dan walafiatkan kepada kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang luas, yang berkah. Jadikan zuriat kami keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, turunkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikan tempat ini ya Allah terhubung dan tersambung kepada Nabi Muhammad, sehingga memancar turun Nabi Muhammad di tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami, berkahi keluarga kami ya Allah, dan jadikan kami nantinya apabila meninggalkan dunia yang fana ini disudahi umur dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Minta ampun, minta hal, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.